Ini contoh jangan meninggalkan kura-kura ya jika persiapan kita tidak matang seperti ini teman-teman. Ini perlu gak kira-kira nih? Ayo tebak. Nah, yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sahabat Kurapedia di seluruh Indonesia dan para pencinta kura-kura air tawar di seluruh Nusantara. Ketemu lagi di channel Kurapedia. Ya, hari ini hari Sabtu sore. Kalian udah nguras kolam kura-kura atau belum? Tadi pagi mendung, kita nggak sempet jemur kura-kura, padahal waktu yang tepat untuk saat libur waktu yang tepat untuk menjemur si kura-kura. Nah, pada video kali ini kita mau ngebahas tentang apa nih? Nah, di video kali ini ada teman kita yang bertanya. Nah, intinya si doi ini mau pergi meninggalkan si kura-kuranya teman-teman. Nah, kira-kira kalau kita mau meninggalkan hewan peliharaan kita pergi, khususnya si kura-kura air ini, apa aja sih yang harus kita persiapkan? Oke, jangan lupa tonton terus video ini, jangan di skip-skip supaya kalian bisa paham ya. Jika kamu mau meninggalkan si kura-kura pergi guys, alangkah baiknya jika kura-kura tersebut juga bisa kamu bawa atau kamu ajak pergi. Tapi kasus dari teman kita ini, dia perginya naik pesawat teman-teman. Tentu tidak bisa membawa hewan peliharaan naik ke atas pesawat ya. Jadi kalau misalkan kalian perginya naik kendaraan pribadi gitu, atau ya mobil motor gitu, atau yang apa ya itu doang sih mungkin yang bisa bawa hewan peliharaan kita ya. Jadi mobil kendaraan pribadi itu bisa membawa hewan peliharaan kita. Nah, kalian bawa aja ya, daripada beresiko tinggi bisa mati, apalagi dia hewan kesayangan kita yang udah kita rawat lama gitu kan. Cuman di kasus ini teman kita menggunakan transportasi umum, yaitu pesawat. Tentu kita nggak bisa membawa hewan peliharaan. Mau tahu apa aja yang harus kita persiapkan? Sebenarnya waktu itu di video Kurapedia aku sudah membahas terkait dengan hal ini teman-teman. Tapi waktu itu mungkin kasusnya berbeda karena faktor ketidaksengajaan, karena waktu itu aku harus dikarantina 2 minggu di Wisma Atlet ya. Itu terkena COVID teman-teman. Otomatis kura-kuraku semua ini tidak ada yang memberi makan selama 2 minggu teman-teman, karena waktu itu anak dan istri dan anak-anakku gitu, ceplosan kan. Jadi istri dan anak-anakku itu waktu itu terkena semua, otomatis rumah kita kosong ya. Jadi selama 2 minggu itu kura-kura tidak dijemur, air tidak diganti, dan yang pasti 2 minggu itu kura-kuranya tidak makan teman-teman. Bang, terus apa kura-kuranya nggak mati tuh, nggak makan selama 2 minggu gitu? Nah, silakan nonton videonya, ada di atas sini ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu aku upload pasca aku keluar dari Wisma Atlet. Aku upload, aku videoin, aku bikin konten kondisinya ketika aku tinggal selama 2 minggu gitu ya. Nah, mati sih enggak karena nggak makan gitu, tapi ya menimbulkan penyakit-penyakit ya. Alhamdulillahnya sih waktu itu nggak kena flu, nggak kena pneumonia, karena memang nggak dijemur selama 2 minggu gitu. Tapi masalah yang timbul adalah yang pertama itu lumutan, biasanya gitu lumutan. Yang kedua ya jamuran bisa. Nah, yang ketiga itu bisa terkena sakit mata atau mata bengkak karena faktor dari air yang keruh, karena 2 minggu aku tidak mengganti air gitu. Nah, di kasus COVID, aku terkena COVID itu kan itu adalah faktor ketidaksengajaan ya untuk aku meninggalkan si kura-kura. Jadi jangan dibilang tega ya, siapa sih yang tega sama hewan peliharaan gitu kan.
Nah, untuk di kasus teman kita ini bisa dikatakan faktor yang disengaja karena dia akan pergi. Nah, otomatis karena dia mau pergi dan disengaja mau meninggalkan si kura-kura ini gitu kan. Nah, tentunya kita harus menyiapkan hal-hal tertentu agar si kura-kura kita ketika kita pulang kembali dia bisa sehat, teman-teman. Nah, sekarang untuk solusi pertama, kalau kalian mau pergi meninggalkan hewan peliharaan Anda, khususnya si kura-kura ini, itu solusi pertama. Kalau Anda, mohon maaf, mempunyai uang gitu kan, atau kura-kura Anda ini berharga sangat mahal ya, contoh kura-kura air yang mahal kayak ya res-res yang bermop gitu ya. Nah, alangkah baiknya untuk meminimalisir resiko ya, lebih baik kalian titipkan ke sahabat gitu, teman atau keluarga atau saudara gitu kan. Tapi kalian juga bisa menitipkan di sekarang ada loh jasa penitipan reptil, jadi bukan hanya kucing. Jadi kayak reptil, kura-kura itu ada hotelnya, hotel khusus untuk mereka ini yang mau pergi mudik atau pergi meninggal keluar kota gitu kan. Nah, ini kita bisa titipkan hewan kesayangan kita di jasa pet shop ya, di jasa pet shop tersebut yang khusus reptil. Nah, silakan untuk di wilayah mananya kalian bisa browsing atau cari di info-info komunitas ya, tentunya seputar kura-kura air ya, atau kalau kura-kuranya Brazil ya di komunitas kura-kura Brazil. Dan untuk solusi kedua ya, kalian sebelum kalian pergi H-2 atau H-1 sebelum kalian pergi itu pastikan kebutuhan makanan ya, kalian kasih makan si kura-kura dan perutnya penuh, teman-teman ya. Jadi kenyangin dulu nih si kura-kura, ini sampai sekiranya dia kenyang. Dan 2 hari atau 1 hari sebelum itu, setelah dikasih makan, jangan kalian jemur dulu, teman-teman gitu ya. Kenapa? Nih alasannya karena agar metabolismenya dari si kura-kura ini lambat, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian tinggal pergi, yaitu perutnya masih kenyang karena baru kalian kasih makan 1 hari atau 2 hari sebelumnya gitu ya. Karena metabolismenya dia lambat dan tidak dibantu dengan paparan sinar matahari gitu ya, otomatis dia akan lebih lambat dan si perut itu masih akan terus terasa kenyang. Walaupun memang sifat si kura-kura Brazil ini khususnya itu dia susah banget untuk kenyang ya, karena memang rakus banget kura-kura Brazil gitu. Jadi yang kedua, kalian kenyangin dulu sebelum kalian pergi H-1 atau H-2 nya, dan ketika kalian udah memberi makan banyak itu jangan dijemur, teman-teman. Nah, untuk hal ketiga yang perlu kalian persiapkan adalah itu tuh ya, yaitu apa yo, mesin filter, teman-teman ya. Boleh yang seperti ini atau yang seperti ini atau yang di bawah duduk itu ya, buat duduk. Nah, jadi fungsinya mesin filter ini apa sih, teman-teman? Jadi selama kalian pergi, ini kan nya si kura-kura ini kan bakal menumpuk di dalam air, dan bukan kebetulan gitu, dan nggak akan kalian kuras itu air selama kalian pergi. Nah, fungsi dari mesin filter itu ya tentu kalian udah paham lah ya. Jadi setidaknya dia meminimalisir yang namanya air keruh atau air kotor, teman-teman, yang akan mengakibatkan atau menimbulkan penyakit pada si kura-kura. Jadi saya sarankan untuk menggunakan filter ketika kalian mau pergi-pergian untuk meninggalkan si kura-kura ini, teman-teman. Nah, sekarang untuk hal keempat yang harus kalian persiapkan. Nah, ini nih kalian perlu perhatikan ketinggian dari air, teman-teman ya. Apa sih fungsinya ketinggian dari air, teman-teman? Jadi gini, kita ambil, kita contohkan. Nah, kalau misalkan airnya ini pendek, ketika si kura-kura kebalik seperti ini ya, dia akan susah untuk membalikkan seperti ini, teman-teman. Tapi kalau misalkan airnya segini, teman-teman ya, ini maaf ya, sengaja buat contoh, dia otomatis nanti akan berbalik lagi, teman-teman.
Nah, ya, gitu teman-teman. Nah, kalau airnya kalian udah setinggi ini teman-teman, jangan lupakan ini. Oke, basking teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin ya, kasih basking dengan pijakan gampang seperti ini ya. Jadi agar si kura-kura selama kalian pergi dengan ketinggian airnya yang cukup jauh gitu, dia bisa naik ke basking dengan mudah teman-teman ya. Tapi tetap utamakan air tinggi, karena tadi ketika dia berbalik dia bisa balik sendiri ya. Biasanya kan kalau kura-kura airnya sedikit, ketika dia berbalik kita harus bantu balikin lagi ke posisi semula ya. Nah, kalau kalian takut terkena flu atau pneumonia ketika air tinggi seperti ini, silakan kasih basking dengan pijakan yang sangat mudah ya. Jadi ketika kura-kura kalian berenang di sini capek, mau naik nginjak ke atas baskingnya itu mudah teman-teman. Oke, untuk solusi berikutnya adalah ini teman-teman. Kelihatan ya? Kelihatan nggak gelap ya? Ya, jadi ikan cere teman-teman gitu. Jadi kalian bisa menggunakan ya nggak usah banyak-banyak, tergantung dari kalian mau perginya berapa lama. Masukin aja ikan cere ke dalam si tempat tersebut, akuarium kura-kura tersebut. Nah nih ya, kita ceburin aja di sini ya untuk stok dia selama kita pergi teman-teman. Nggak perlu takut untuk airnya kotor, karena tadi ada mesin filter ya teman-teman ya. Mau naruh ikan sebanyak apapun, asal ikan cere ya tergantung mulutnya dia. Kalau mulutnya dia kecil ya kasihnya yang kecil ya. Kalau bisa jangan ikan-ikan besar yang bersisik, kasih aja ikan cere agar ketika dimakan benar-benar semua daging dari ikan tersebut dimakan, nggak meninggalkan misalkan sisik atau kotoran. Bener sih untuk kura-kura sebesar ini sih nggak masalah untuk ditinggal teman-teman. Jadi dia nggak makan pun, aku pernah ngalamin 2 minggu loh gitu ya, dia ya nggak kenapa-napa, nggak mati, hanya ya sakit itu, sakit mata, jamur gitu. Nah kalau misalkan yang kecil segini memang kita harus well prepare ya teman-teman ya sebelum pergi. Oke, next, ini perlu gak kira-kira nih? Ayo tebak. Ini perlu teman-teman, tapi jangan pakai lampu UVA atau UVB. Kenapa? Kalau kalian pakai lampu UVB, otomatis akan membantu pencernaan si kura-kura tersebut ya, agar lebih cepat dan dia akan cepat lapar teman-teman ya. Bahayanya adalah ketika si kura-kura ini lapar teman-teman, dia bisa gigit-gigitan buntut karena dikira itu makanan teman-teman. Jadi kalian bisa pakai lampu UVA aja ya, UVA, atau kalian bisa pakai lampu ini nih, lampu bohlam ayam teman-teman ya. Jadi kenapa pakai lampu ini teman-teman, lampu bohlam ayam atau lampu UVA aja? Jadi supaya si kura-kura itu hangat aja teman-teman, karena selama kita pergi kan kita nggak tahu apakah di rumah kita itu hujan atau suhunya mendadak turun menjadi dingin gitu. Nah selanjutnya adalah ini, kalau bisa, kalau misalkan kalian di outdoor ya, kalian harus kasih kawat ram seperti ini di bagian atas si kura-kura teman-teman. Supaya apa? Supaya kalau kalian rumahnya kosong, nanti bakal ada begal. Begalnya yaitu predator kayak kucing atau kura-kura. Kucing itu juga bisa ngegondol kura-kura, tapi dia tidak dimakan. Biasanya hanya digondol terus dijatuhin di jalan teman-teman. Beda sama tikus. Kalau tikus itu dia digondol dan pasti dimakan. Jadi siapkan kawat ram seperti ini kalau kalian di outdoor. Tapi kalau misalkan di indoor ya nggak masalah. Cuman untuk jaga-jaga tetap pakai aja ya, karena kan si predator tuh, si Mickey Mouse suka masuk juga nih ke dalam rumah teman-teman. Ini contoh jangan meninggalkan kura-kura ya jika persiapan kita tidak matang seperti ini teman-teman. Oke, nah ini jadi ada airnya hanya segini ya kan. Ntar kalau dia berbalik dia nggak akan bisa balik lagi atau susah ya, kemungkinan bisa beresiko mati teman-teman. Dan tidak ada filter juga di sini teman-teman, jadi airnya akan cepat keruh ya. Kotoran numpuk ya, bekas kotoran atau pipisnya dia numpuk, berakibat si kura-kuranya akan sakit dan beresiko kematian teman-teman. Nah
intinya seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau meninggalkan si kura-kura ini, tidak perlu khawatir teman-teman, karena memang metabolisme dari si kura-kura air ini, khususnya si kura-kura Brazil, karena tadi teman kita ini nanyanya kura-kura Brazil, itu sangat-sangat lambat. Makanya kura-kura itu banyak sekali penyakitnya, apalagi kalau kita tidak jemur gitu ya. Jadi dia metabolisme pencernaannya akan cepat kalau dia dibantu jemur gitu. Dan jangan sekali-sekali kalian ngasih makan banyak gitu, tapi jemurnya jarang gitu. Jadi lebih baik ngasih makannya sedikit gitu kan. Kalau misalkan kalian jemurnya itu seminggu sekali gitu, tenang aja, dia nggak akan kelaparan teman-teman ya. Dia kura-kura itu nggak mau makan bukan karena nggak nafsu makan, tapi karena sakit yang pertama, terus stres adaptasi gitu. Jarang ada kura-kura nggak mau makan karena dia merasa kenyang. Walaupun dia masih ngerasa kenyang, dia pasti bakal makan terus teman-teman. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua yang berada di rumah atau kalian yang ingin pergi meninggalkan si kura-kura, apalagi nanti mau momen hari raya ya, mau momen lebaran. Wah, pada pusing tuh nih, hewan taruh mana. Cuman nggak usah panik. Nah, kalau misalkan mau ada pertanyaan yang lebih mendalam, silakan DM aja langsung ke Instagramnya kura.pedia ya teman-teman. Insya Allah aku akan membantu, kalau misalkan membantu menjawab kalau misalkan memang aku paham ya. Atau kalau misalkan kalian juga mau diskusi gitu lebih luas dengan para kiper lainnya, kalian bisa gabung di komunitas kura-kura air tawar ya. Itu kebetulan adminnya aku sendiri ya dari Kurapedia. Silakan berdiskusi lebih dalam kepada para kiper di seluruh Indonesia yang ada di dalam grup tersebut teman-teman ya, agar ya kita bisa tuker-tukeran pengalaman dan ilmu teman-teman. Tapi nggak boleh jualan kura-kura. Boleh sih, cuman jangan terlalu terlalu kelihatan oleh Facebook, nanti bisa diblokir grup itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan selalu setia kepada channel Kurapedia. Selamat sore, selamat berakhir pekan, salam tempurung, bye bye.